Maka kita harus kumpul di Hotel Dafam. Itu jam berapa? Jam berapa? Biasanya kalau Pak Kiai Mansur itu 1 hari sebelum terbang sudah harus berangkat kemana? Ke bandara dan menginap 1 malam di sana supaya memprepare waktu agar tidak ketinggalan pesawat. Ini kita harus prepare tentang jadwal perjalanan kita. Jangan sampai ketinggalan. Berikutnya, mengembangkan pengetahuan destinasi Arab Saudi. Kita harus paham dulu. Kita harus apa? Harus paham, minimal sedikit aja. Contoh, ketika ayahanda bunda ziarah kota Madinah, maka kita akan mendatangi satu masjid. Masjid ini adalah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke mana? Ke Yasrib. Dulu namanya Yasrib sebelum Madinah, dan itu namanya Masjid Kuba. Barang siapa orang yang berangkat dari hotel ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu, maka pahalanya sama seperti orang yang sedang berumrah. Ini kita harus paham nih. Jangan sampai malah salah. Ditanya tadi, Ustaz tadi namanya siapa Ustaz? Ustaz Mukhlisin, tolong jelasin Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika baru pindah dari Mekah ke Madinah. Benar nggak? Salah. Kita harus pahami dulu materi-materi apa yang akan kita sampaikan ketika kita menjadi seorang tour leader nanti. Sedikit aja nggak apa-apa, ya, supaya nggak buta-buta banyak. Lanjut, next. Mengatur saat keberangkatan, tentukan meeting pointnya di mana, kemudian identifikasi nama jamaah-jamaahnya, koper yang paling penting, ya. Apa yang paling penting? Jangan sampai koper ini ketinggalan. Sampaikan kepada para jamaah, 4 jam sebelum terbang sudah harus ada di bandara. 4 jam sebelum terbang sudah harus ada di mana? Tujuannya adalah supaya kopernya kita check-in terlebih dahulu. Bagasinya masuk terlebih dahulu. Bagasinya masuk terlebih. Tour leader itu nggak boleh masuk boarding duluan. Tour leader ini belakangan nunggu teks bagasi. Nggak boleh imigrasi, nggak boleh boarding sebelum teks bagasinya keluar. Teks bagasi ini harus dihitung berapa jumlahnya. Jamaahnya 40, pastikan kopernya juga berapa? 40. Kalau ada koper tambahan, pastikan ditempel stiker dan jumlah teks bagasi kita sesuai dengan koper tambahannya. Ini penting, ya. Lanjut, next. Oke, sebelum kita bicara transit, ada yang namanya imigrasi, ya. Ada yang namanya ini perjalanan domestik, kita nggak ada imigrasi, Pak. Perjalanan domestik nggak ada imigrasi. Tapi kalau perjalanan luar negeri, ini ada proses imigrasi di mana paspor kita itu akan distempel. Keluar dari Indonesia distempel. Masuk ke tanah suci, masuk ke Jeddah atau ke Madinah, masuk ke Arab Saudi itu distempel. Pertanyaan saya, kalau Bapak sama Ibu jadi tour leader, ketika imigrasi, prosesnya tour leader itu harus di depan atau tour leader harus di belakang? Tour leader ini harus di depan secara imigrasi bersama jamaahnya atau di belakang? Yang jawab di depan boleh angkat tangan. Tour leader nih? Oke, tepuk tangan dulu, Masya Allah. Salah. Salah. Tour leader itu imigrasi nggak boleh duluan. Ini SOP. Tour leader itu harus belakangan. Baik imigrasi ketika keluar dari Indonesia maupun ketika baru sampai di Jeddah atau di Madinah, ini tour leader harus paling belakang imigrasinya. Kenapa? Alasannya. Kalau terjadi apa-apa, ini tour leader duluan nih. Ini tour leader duluan. Imigrasi, cok. Apa namanya, finger. Tour leader duluan. Tiba-tiba di belakang ada jamaah nenek-nenek. Belum bisa imigrasi, ada finger-fingeran. Kita nggak bisa bantu mundur, Pak. Karena kita sudah di mana? Sudah keluar. Maka kita harus belakangan. Tunggu dulu semua. Begitu ada yang bermasalah, kita datang, yang bermasalah nggak apa-apa, dibantuin fingernya. Ini kejadian.
Waktu saya membersamai keberangkatan umroh bersama Buya Haji. Buya Haji berangkat tanggal 25 kalau nggak salah pada 27 ya, Oktober. Saya berangkat tanggal 29. Saya waktu itu bareng nenek-nenek. Nenek-nenek ini umurnya kalau nggak salah 80-an tahun. Jarinya ini nggak bisa rapat tuh. Bener nih, si nenek ini jarinya nggak bisa rapat, udah sepuh. Posisi lagi finger, dijedah. Dijedah lagi apa? Finger. Begitu mau finger, cek tangannya lebar. Terus sama petugas imigrasinya, cek lebar lagi tangannya. Cek lebar lagi tangannya. Sampai itu petugas, la ilaha illallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, marah-marah tuh. Saya bilang, jangan marah-marah. Saya bantuin tuh si nenek itu. Ayo nek, tangannya nek. Set begini lagi kan. Ayo nek, set begini lagi kan. Ayo nek, set begini. Saya istighfar, astagfirullah nek. Masya Allah, itu tangannya nggak bisa rapet. Bayangin kalau tour leadernya duluan. Apa yang terjadi dengan jamaah ini? Betul nggak? Maka tour leader harus belakangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak pernah kita duga. Alhamdulillah setelah pelan-pelan, karena sudah sepuh, ini otot-ototnya kaku. Kita pelan-pelan dan akhirnya bisa finger. Inilah tugas tour leader, harus menyayangi, harus sabar, membersamai jamaah, jangan dulu-duluan. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Lanjut. Mengatur saat transit nggak kita bahas. Kenapa? Karena Grasindo hari ini memutuskan sudah tidak lagi menggunakan maskapai transit. Grasindo memutuskan sudah tidak lagi memakai maskapai. Tepuk tangan dulu buat Grasindo ya. Lanjut. Mengatur saat tiba di Bandara Arab Saudi. Jamaah sudah turun dari pesawat, sudah imigrasi, sampaikan kepada calon jamaah, ayahanda yang mau ke toilet, ayo, ini toiletnya. Kita tunggu. Masuk ke toilet, tunggu dulu, nggak apa-apa. Habis selesai dari toilet, semua sudah dihitung, jumlahnya ada 40, ya kan? Jumlahnya ada berapa? Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 39. 1, 2, kok 39? Kurang 1. Satunya siapa? Tour leadernya, Masya Allah. Jumlahnya harus 4, baru sama-sama keluar. Sampaikan kepada calon jamaah, ayahanda bunda, silakan naik bis terlebih dahulu. Jangan pikirin kopernya. Koper urusan saya sebagai seorang tour leader. Bunda nggak usah mikirin koper. Silakan. Keren nggak? Keren. Begitu jamaahnya naik ke bis, kita nungguin tuh Pak di konveyor. Diem aja, Masya Allah. Nungguin koper. Nanti insya Allah dibantu sama porter. Kita hanya nunggu dan memastikan jumlah kopernya adalah 4. 1 diangkat, 2 diangkat, 3 diangkat. Totalnya 40. Baru keluar. Jangan sampai kopernya belum 40, ini porter sudah keluar. Nanti repot, kopernya hilang. Walaupun kita harus tahu, ketika koper hilang, ini ada penggantian, ya, ada asuransi, nilainya 5 juta per satu koper yang hilang. Namanya kebagian loss and found. Begitu dihitung, 39. Satu koper nggak ada, maka kita harus ke bagian lost and found, bawa bukti teks bagasi ke sana, tukar di situ, proses, insya Allah 2 minggu uangnya cair 5 juta. Tour leader harus paham, ya. Lanjut. Mengatur saat tiba sudah. Begitu koper sudah 40, koper sudah berapa? Berapa kopernya? Naik ke bis, jamaah sudah di bis, maka tour leader di sini harus mengenalkan mutawifnya. Alhamdulillah, ayahanda bunda, kita sudah berada di Jeddah, kita sudah berada di Madinah, kita sedang di dalam bis. Insya Allah, yang hari ini bertugas sampai 10 hari ke depan adalah mutawif kita. Begitu hebat, begitu dahsyat, beliau begitu semangat dan akan dengan tulus mendampingi kita, membimbing kita. Untuk itu, kenalkan kepada Ustadz Fatur Rahman. Tepuk tangan dulu boleh, ya. Dikenalin. Tugas Bapak sama Ibu saat itu selesai dan beralih tugas dengan mutawif. Ya. Tugas kita sudah mulai berkurang karena selanjutnya mutawif yang mengambil alih. Ya. Tugas kita hanya dari Pekalongan.
Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, pastikan kopernya sesuai, naik pesawat. Turun, pastikan jumlah kopernya, naik ke dalam bis, tuker posisi dengan mutawif. Ya, tukar posisi dengan, maka tugas kita sudah mulai berkurang sebagai tour leader, selanjutnya akan diambil alih oleh mutawif. Tugas kita berikutnya adalah menyampaikan kegiatan-kegiatan lewat WhatsApp group untuk kegiatan esok harinya. Kita besok mau ngapain? Hari ini diumumin di WhatsApp group. Besok mau ziarah, ibu bapak jangan lupa. Besok kumpul di lobi jam berapa? Jam 7 pagi, habis sarapan, kita sama-sama menuju Masjid Quba, kemudian kebun kurma, kemudian ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan Masjid Khandaq. Kita akan muter sama-sama. Best to give me your loyalty.